Selain itu, untuk YG Liquor ini juga mengaku memiliki akses ke data sensitif tentang industri K-pop dalam jumlah besar. Teman, apakah di sini ada konspirasi untuk pengalihan isu atau bagaimana nih? Halo everyone, I'm Yusul Kim dan selamat datang ke channel YouTube aku. By the way, yang lagi nonton, gimana kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik saja? Atau mungkin sebaliknya ya? Apapun yang terjadi, kalian jangan menyerah guys. Ayo dong semangat, fighting! Well, dalam video kali ini tuh kita bakal bahas tentang topik yang lagi rame banget diperbincangkan, yakni tentang YG Liquor. Siapa sih YG Liquor ini dan apa sih motif dia kayak membocorkan tentang hal-hal seperti ini? Apakah untuk caper atau untuk balas dendam atau ada konspirasi tersembunyi nih? Yuk mari kita diskusi bareng-bareng. But anyway, sebelum kita lanjut, buat teman-teman yang memiliki permasalahan wajah yang kusam, udah pakai ini itu nggak mempan, terus komedonya juga banyak, padahal udah pakai masker penyambut komedo tapi tetap ada nih gitu ya kan. Kalian mungkin bisa cobain produk ini. Ini tuh adalah produk Elskin yang Exfoliate Solution. Kalau aku sendiri itu pakainya 2 kali seminggu aja sih teman-teman, dan itu benar-benar kelihatan banget hasilnya. Wajah jadi kelihatan lebih bersih, lebih cerah, dan komedo-komedo itu pada go away. Buat kalian yang mungkin tertarik untuk cobain produk ini, nanti bisa langsung cek tag produk aku ya. Thank you so much. Alright everyone, enough ya. Dan sekarang kita akan lanjut ke topik pembahasannya. For the first, kita akan kenalan dulu dengan YG Liquor. YG Liquor itu siapa sih? Nah teman-teman, sampai sekarang ini ya, identitas dari YG Liquor itu belum terungkap. Kita juga tidak tahu gitu siapa sebenarnya dia. Namun ya, menurut pernyataannya dia nih, atau menurut pengakuannya dia itu katanya adalah mantan staf YG Entertainment. Itu menurut dia ya teman-teman, tapi kita juga nggak tahu ya apakah benar dia mantan staf YG Entertainment. Selain itu, untuk YG Liquor ini juga mengaku memiliki akses ke data sensitif tentang industri K-pop dalam jumlah besar. Dan sebelum dia itu membagikan kebocoran tersebut di Discord ya, orang ini juga mengatakan bahwa alasan kenapa dia berbuat seperti itu, atau sampai membocorkannya nih, itu adalah dikarenakan dia itu dipecat. Si YG Liquor ini lantas nih guys mengungkapkan kebencian yang kuat terhadap perusahaan tersebut dan melontarkan banyak tuduhan, seperti melakukan kekerasan, rasisme, dan seksisme. Adapun untuk YG Liquor ini, seperti yang aku perhatikan ya, kebanyakan postingannya itu berfokus pada Blackpink. Kalian dapat lihat ya guys bagaimana postingan-postingannya. Dia itu ngunggah beberapa video yang diduga adalah video pre-debutnya Blackpink. Terus ada juga media-media dari Blackpink yang belum pernah dirilis sebelumnya. MV Don't Know What To Do. Don't know what to do without you. Dan kalian tahu nggak, di sini aku nemuin salah satu postingan yang diduga adalah dari akun YG Liquor ya guys. Dan di postingan ini dia itu mengungkapkan tentang beberapa hal, mulai dari isu dating antara idol ini dengan idol ini, sampai salah satunya yang diposting adalah tentang ancaman pembunuhan ke Lisa Blackpink. Jujur kalau ini tuh beneran akunnya si YG Liquor juga, aku tuh kayak nggak habis thinking sih teman-teman. Dia itu kan dipecat sama YG Entertainment. Sementara untuk Lisa, seperti yang kita ketahui, dia itu kan sekarang punya agensi sendiri dan jadi artis solo di agensinya. Sementara di YG Entertainment itu untuk ngurus grup. Oke, ngurus aktivitas grup. Yang aku pertanyakan adalah, dia kan dendamnya ke YG Entertainment, tapi kok mau nge-kill Lisa? Aneh nggak sih? Aneh nggak? Ini tuh antara dia emang bener-bener dendam sama YG atau memang hatersnya Blackpink. Aku curiga sih ke hatersnya Blackpink ya teman-teman. Kecurigaan aku ini juga semakin diperkuat dengan beberapa postingan dari si YG Liquor ini yang buat Blackpink itu berada dalam posisi yang tidak menguntungkan, dimana mereka itu juga dikritik nih guys dikarenakan video-video yang sudah diunggah oleh si YG Liquor. Salah satu yang buat Blackpink dikritik itu adalah tentang beberapa video dari member-member Blackpink yang diduga mengucapkan kata N-word. Dan untuk informasi tambahan, video-video tersebut itu diduga adalah sebelum Blackpink debut atau masa pre-debutnya Blackpink, dan itu terjadi mungkin sebelum tahun 2016 atau sekitar tahun 2016 teman-teman. By the way, mungkin ada teman-teman yang juga belum tahu ya, N-word sendiri itu merupakan sebuah kata yang nggak bisa kita ucapkan sembarangan. Misal untuk aku nggak bisa ngucapin kata itu kecuali orang-orang black people. N-word sendiri itu punya sejarah teman-teman, dan ini tuh termasuk isu yang sensitif. Bahkan ya, misalnya ada lagu-lagu dari black artist gitu, terus di lagunya mereka mencantumkan tentang N-word. Nah, N-word ini nggak bisa kita nyanyikan guys. Di masa lalu juga beberapa artis ada yang dikritik dikarenakan menyanyikan N-word. Dan sekarang itu juga nih guys yang terjadi dengan Blackpink. Selama beberapa hari terakhir, seperti yang aku perhatikan ya, ini tuh menjadi topik perdebatan yang hangat di kalangan netizen. Jadi netizen itu terbagi menjadi beberapa kubu nih teman-teman. Di satu sisi ada yang berkomentar bahwa pada kala itu mereka masih remaja dan kata N-word itu digunakan dalam cover lagu, bukan dilontarkan secara alami oleh para member. Selain itu, video tersebut juga adalah untuk evaluasi di hadapan para eksekutif agensi, bukan untuk konsumsi publik. Jadi sifatnya adalah private.
Kemudian di kubu yang lain ada yang yakin bahwa itu adalah AI. Sementara di kubu yang lainnya, netizen mengkritik tentang mereka yang tidak menyensor kata N-word dan menyanyikannya. Kemudian dia juga terlihat mengunggah bagaimana video-video ketika member Blackpink itu lagi latihan bersama dengan trainee-trainee di YG Entertainment pada saat itu, seperti Miyeon J Idol, Jennie Secret Number, dan juga Hana Soloist, yang mana mereka ini diduga merupakan bagian dari grup pre-debut Pinkfong. Dan video-video ini lantas nih guys menuai perhatian dan juga menjadi topik perbincangan hangat di kalangan netizen. Dengan banyak netizen yang terus memberikan berbagai macam komentar. Yang mana ya guys, kalau menurut aku ya, sebenarnya untuk video-video ini nggak perlu kita debatin lagi sih. Kenapa? Karena untuk YG Entertainment atau agensi itu pasti punya alasan tersendiri gitu. Kenapa mereka akhirnya memilih 4 orang ini, yakni Jisoo, Jennie, Lisa, dan juga Rose untuk debut ke dalam Blackpink. Mereka pasti punya alasan tersendiri gitu. So, kenapa gitu kita memperdebatkan tentang hal tersebut? Lantas kalau kalian berdebat sekarang, apakah akan merubah sesuatu? Kan enggak ya. Dan guys, tidak cukup sampai di situ saja. Akun ini juga merambat ke hal-hal yang bersifat pribadi dari member-member Blackpink. Misal untuk mantannya R yang toxic itu adalah si J dari grup N. Terus dia juga bilang nih, kalau mantan J, si K dari grup E itu adalah B. Tapi ya guys, menurut aku apa-apa yang diungkapkannya ini agak lucu sih. Kenapa agak lucu? Aku kan selama ini juga lumayan ya ngikutin tentang dunia pershiperan gitu. Aku juga udah ngebahas guys tentang dunia pershiperan ini gitu. Dan apa-apa yang diungkapkannya misal untuk ke R sama J, itu kan dari dulu orang-orang udah pada tahu gitu bahwa mereka memang kerap kali dishiperin gitu. Dan ketika dia ngomong seperti itu nggak ada bukti gitu, nggak ada bukti konkret. Misal kayak Dispatch waktu ngomongin bahwa idol ini kerja sama ini, itu kan ada bukti berupa foto dan sebagainya, jelas kan. Tapi waktu dia ngomong seperti itu nggak ada bukti sama sekali teman-teman. Terus kita bisa percayanya gimana? Ayolah come on gitu, ini tuh udah tahun 2025, masa ya kita mudah percaya dengan hal-hal seperti itu. Aku sebagai alumni yang percaya dengan rumor-rumor Weibo, ngelihat hal-hal seperti ini itu udah agak kebal teman-teman. Setelah dari drama rumor Weibo itu, aku sekarang ngambil pelajaran teman-teman untuk nggak mudah percaya lagi dengan hal-hal seperti ini, apalagi nggak ada bukti nyata. Emang ada dilampirin bukti berupa foto R sama J ngedate? Emang ada? Nggak ada kan? Itu cuma dari tulisan doang. Dia mengklaim punya data sampai berterabyte. Sampai berterabyte loh guys ya, bukan gigabyte lagi, sampai tera. Tapi masa sih dari data seterabyte itu nggak ada foto yang dapat menunjukkan bukti bahwa J memang mantannya R? Logika aja deh. Oh iya guys, satu hal lagi, sorry banget ya, aku tuh rada kurang percaya kalau dia itu mantan staf YG Entertainment. Kenapa aku nggak percaya? Yang pertama, nggak ada bukti sama sekali bahwa dia itu adalah mantan staf YG Entertainment. Kalau dia adalah mantan staf YG Entertainment, minimal lampirin bukti. Contoh, tanda pengenal bahwa dia pernah bekerja di sana, atau dokumen-dokumen yang mendukung bahwa dia pernah gitu bekerja di sana. Soalnya aku dulu pernah gitu guys ngebahas tentang beberapa staff ataupun mantan karyawan yang mencoba untuk speak up tentang agensi. Dan ketika mereka speak up tentang hal itu, mereka punya bukti gitu bahwa mereka pernah bekerja di sana gitu. Sementara untuk YG Leaker ini, aku udah coba ngulik dari beberapa hari lalu, tapi aku itu nggak nemuin bukti bahwa dia pernah bekerja di sana. Nah dari hal basic ini aja, sebasic ini aja untuk mendukung klaim bahwa dia itu adalah mantan staf YG Entertainment aja, itu nggak ada bukti. Gimana aku bisa percaya dengan apa-apa yang diungkapkannya? Selain itu dia juga mengunggah beberapa media-media seperti Blackpink seperti yang udah kita bahas tadi ya. Contoh nih kayak MV Don't Know What To Do. Terus ada juga MV dari CL yakni Hello Beat. Lagi-lagi ngeliat hal ini aku juga mikir lagi nih teman-teman. Dia kan punya data ya, datanya katanya sampai terabytean gitu. Tapi masa iya sih data sebesar itu dia ngunggah video seburam banget. Sorry banget ya guys, bukan aku denial atau bagaimana ya, tapi aku tuh juga nggak bisa make sure gitu kalau itu adalah video asli dan nggak ada campur tangan AI gitu, karena nggak jelas banget gitu. Terus aku juga udah keponya guys tentang yang MVCL yang Hello Beat. Nah ternyata ya untuk video itu pernah juga dilihat oleh penggemar tahun lalu teman-teman. Dan kalau nggak salah ya koreksi, tapi berdasarkan yang aku baca komentar-komentarnya, itu katanya sempat ditampilin di konsernya CL. Dan alasan kenapa versi itu nggak diunggah, I don't know juga sih teman-teman. Tapi kalau seandainya dia itu adalah bener pegang nih data-data YG Entertainment gitu, atau media-media dari artis YG yang belum pernah dirilis, ya minimal kasih kita yang emang belum pernah dirilis gitu, bukan yang pernah ditampilin ke publik. Iya nggak sih? Dan sebenarnya ada beberapa hal sih guys yang buat aku rada kurang percaya sama nih akun. Dia itu kan mengklaim adalah mantan staf YG Entertainment, tapi kok dia punya gitu data-data dari
agensi-agensi yang lain seperti SM dan sebagainya. Bahkan dia juga ngunggah beberapa demo version dari lagu-lagu yang sudah dirilis oleh artis-artis dari agensi lain. Kayak menurut aku ini tuh cukup membingungkan gitu. Kok bisa mantan staf dari agensi tertentu punya data dari agensi lain? Kok bisa? Bukankah ini patut dipertanyakan ya? Dan selain itu mohon maaf banget ya guys, untuk versi demo-demo dari lagu-lagu yang dia up, bukannya dulu juga pernah ada yang up ya? Kayak ini tuh bukan sesuatu yang baru teman-teman. Dari zaman dahulu banget ya. Dari zaman dahulu nggak tahu lebih banget ya kita ngomong. Maksudku ya selama aku ngikutin yang namanya K-pop ini, aku tuh sering banget gitu dengerin demo-demo dari lagu artis K-pop yang juga bocor ke publik. Tapi aku nggak kaget. Wow kaget. Oh dia pembocor dari agensi ini. Enggak tuh. Kayak udah biasa aja gitu guys. Jadi kayak nggak ada yang spesial gitu. Terus satu lagi nih, selama beberapa hari terakhir ya guys, di TikTok contohnya ya, aku tuh terus nemuin ada akun-akun yang ngunggah beberapa media-media dari artis-artis seperti Blackpink. Yang mana untuk media-media ini itu diklaim lost, kayak hilang. YG Leaker sama akun-akun ini ya kurang lebih sama gitu, kurang lebih mirip gitu. So itulah alasan kenapa aku tuh nggak percaya banget sama yang namanya YG Leaker. Dan banyak yang curiga, apakah di sini ada konspirasi untuk pengalihan isu atau bagaimana nih? Mengingat ya you know lah ya gimana yang terjadi gitu sekarang. Contoh yang waktu dulu aja gitu ya kan, waktu industri hiburan Korea lagi chaos banget, banyak artisnya yang dituduh melakukan pembulian dan sebagainya. Kalian tahu apa yang terjadi pada saat itu? Berita dari Jennie langsung menutupi semua berita-berita tersebut. Jadi oleh karena itulah tidak heran gitu kalau banyak yang curiga. Ini tuh mungkin pengalihan isu gitu. Mungkin ya guys diduga pengalihan isu. Dan kalau kalian sendiri gimana nih teman-teman, percaya nggak sama YG Leaker? Kalau kalian percaya sama dia, tolong dong gitu kasih alasan ke aku yang gak percaya ini. Apa sih yang buat kalian percaya sama YG Leaker? Entar komen ya guys di kolom komentar. Alright, aku rasa cukup sekian aja ya guys untuk hari ini. Dan kita akan jumpa lagi di video berikutnya dengan informasi terbarunya. I'm Sulkim pamit dan aku mohon maaf ya guys kalau ada kesalahan, baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, dan mungkin ada kesalahan informasi, mohon koreksinya. Sampai jumpa semuanya dan selamat beraktivitas. Goodbye everyone. Yorobun, di akhir video ini aku izin ya untuk spill produk haircare yang aku pakai, terutama buat kalian yang rambutnya rontok nih. Aku saranin untuk pakai toniknya Putri, cobain ya guys. Aku sendiri udah rutin banget pakai ini sampai mau habis, tinggal segini aja udah aku order lagi sih. Udah aku repeat order guys karena hasilnya di aku emang ngefek sih. Rambut rontok itu kelihatan berkurang. Terus kalau kalian mungkin seandainya pengen untuk hasilnya yang lebih maksimal ya tinggal beli aja gitu paket perawatannya. Tapi mohon maaf banget ya guys, untuk pakai perawatannya ini itu jarang banget ada gitu. Jadi kalian mungkin bisa beli kepisah ya. Harganya juga murah banget. Dan untuk pakai perawatan rambut rontoknya Putri itu terdiri dari 3. Yang pertama, Putri Tonic, ini pada yang ginseng ya by the way. Terus ada juga Putri Shampoo. Ini waktu kalian pakai di kepala itu ada sensasi segernya. Terus dia juga harum banget guys. Busanya juga dikit. And ada juga conditioner, moisturizing conditioner. Ini moisturizing conditionernya juga murah banget tuh guys harganya. Terjangkau banget. Buat kalian yang mungkin tertarik untuk cobain produk-produknya Putri ya untuk yang rambut rontok, bisa langsung kepoin tag produk aku. Thank you so much and bye-bye everyone.